Selamat malam semuanya. Halo semuanya, di sini ada orang nggak ya? Sebelumnya suara saya kedengeran? Oke, jadi untuk malam ini saya Bintang. Kita bakal bahas soal potensi kognitif. Nah, mungkin kalau teman-teman cek WA, di situ ada saya kirim link Gform. Boleh tolong dikerjain. Untuk itu nanti kita bakal bahas bentar ya, guys. Ini saya kirim di sini nah link formnya. Itu ada 10 nomor. Jadi cobalah dikasih waktu 25 menit. Jadi mungkin sampai jam 7, jam 8. Kita bakal bahas jam 8. Sekarang teman-teman boleh tolong kerjain soalnya. Ini soalnya gampang. Jadi kayak udah harus sampai mau searching-searching dan kayak ini juga bukan mau ambil nilai itu. Jadi teman-teman boleh pakai kemampuan teman-teman dulu kerjain soalnya. Sebentar kita bakal bahas. Oke? Aman nggak?
Aman, guys? Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh tuh. Kalau misalnya mau nanya, langsung chat aja di WA atau chat di Zoom-nya ini. Oke, jadi saya bakal kembali lagi jam 20.00. Oke guys, selamat mengerjakan. Ini saya kirim lagi linknya. Kali aja yang ada yang baru masuk tuh. 10 nomor sih guys. Jadi harusnya 25 menit tuh lebih dari cukup ya.
Teman-teman waktunya 10 menit lagi ya.
Oke, sekarang sudah jam 20, jadi ya mungkin kita mulai nih pembahasannya nih, guys. Sudah selesai nih semua kerjaan dah? Atau ada yang mau tambahan waktu kah? Oke. Kalau suaraku kurang jelas, kabari saja, guys. Kayak chat saja gitu, foto atau potong kalau saya ngomong. Oke, jadi, tunggu saya on-cam dulu. Oke, jadi selamat malam semuanya. Halo, mungkin di sini ada yang sudah lama ikut EVOS atau ada yang baru ikut EVOS pas live class-nya. Jadi salam kenal, nama saya Andrea Bintang Bellatrix Kusuma, panggilannya Bintang. Saya dari Fakultas Teknologi Industri ITB angkatan 22. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman pernah join EVOS sebelumnya, sudah kenal sama saya, sudah tahu kalau saya pernah mengajar di subtes SNBT untuk penalaran umum atau potensi kognitif. Jadi saya sini juga bakal bahas soal itu. Nah, jadi tadi, apalagi ya, soal perkenalan, ya kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya-nanya soal kuliah di ITB bagaimana atau mungkin mau nanya-nanya soal, UTBK, SNBT, silahkan tanya saja, saya ada jadi grup namanya Bintang gitu. Ada juga tadi yang kirim link formnya, G-form-nya kita. Terus, saya angkatan 22, jadi masih baru juga. Jadi, ya kita sebenarnya nggak beda jauh. Jadi kalau misalnya dalam penjelasan saya sebentar ini ada yang sedikit miss Kak, atau mungkin ada yang sedikit salah ya, mohon teman-teman koreksi ya, karena di sini kita sama-sama belajar gitu. Jadi kalau misalnya ada yang menurut teman-teman pendapat saya salah, langsung saya, bilang gitu kayak, "Kak, menurut saya begini begini gini." Tapi dengan itu ya, apa, dengan alasan yang baik. Terus, sebenarnya karena konsepnya EVOS Live Class nih lebih ke review gitu ya, review buat karena SNBT sudah dekat nih, sudah hamin berapa. Jadi di sini kalau nggak kayak kelas-kelas tifos biasa di mana saya bahas materi sesuai silabus, tapi di sini bakal bahas tentang, soal-soal TPS atau soal-soal potensi kognitif atau soal-soal penalaran umum, apalah namanya, tapi intinya soal-soal begitu. Jadi di sini kita bakal bahas soal itu, mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah mengerjakan soal-soal TPS sebelumnya, mungkin kayak lihat, tryout-tryout, Kak, ikut tryout lain atau kerjain, penalaran umum lain. Mungkin teman-teman lihat itu, nah pokoknya soal-soal yang bakal kita bahas sekarang tuh kayak gitu dan apalagi soal-soal potensi kognitif atau TPS ini, itu sangat-sangat apa ya, ambigu gitu. Kalau misalnya teman-teman kerjain pasti teman-teman bakal lihat ada yang jawabannya serupa tapi tidak sama gitu. Nah jadi hati-hati kalau teman-teman mengerjakan. Tadi saya lihat, sudah banyak yang mengerjakan apa, mengerjakan G-form yang saya kasih. Tadi ada 10 nomor. Saya kasih waktu 25 menit. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengerjakan. Semoga ini nih yang tulis masuk yang saya yang jat pek, yang tulis jawaban mau masuk univ dan jurusan apa, semoga tercapai semuanya, amin. Nah, jadi dari, apa, jawaban-jawaban ini sebenarnya ndak bakal dinilai, ndak, tentu ndak, karena ya kita di sini memang cuman mau bahas soalnya, dan saya mau tadi teman-teman kerjain dulu soalnya supaya teman-teman, bisa pikir apa, kayak connect gitu kalau misalnya kita bahas pakai cara lain atau mungkin teman-teman bisa koreksi juga saya kalau caraku menurut teman-teman salah gitu. Jadi, sekarang kita mungkin mau mulai bahas soalnya, tapi sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya gitu, mau nanya soal serah sih sebenarnya, mau nanya soal IVOS kah atau bahas soal SNBT, mau nanya soal kuliah, gimana atau bagaimana survive-nya gitu. Ada yang mau nanya? Kalau ndak ada,
Alhamdulillah. Kalau ada ya puji Tuhan juga. Ya. Dia beli lagi ke Merana. Apa tuh melubit? Tuh kayaknya. Tolong mute ya teman-teman kalau sama sebentar nih. Kalau mau ngomong raise hand dulu gitu lah atau langsung unmute sih bisa. Oke, karena Anda ada yang nanya, mungkin kita langsung nih masuk di pembahasan soalnya. Nah, sebenarnya tadi soalnya kan 10 nomor. Kalau misalnya 10 nomor itu harusnya bisa diselesaikan dalam waktu 15 menit. Kurang dari 15 menit malah. Soalnya kan pengalaman dari UTBK tahun-tahun sebelumnya, soal kita tuh nggak pernah dikasih waktu yang cukup untuk mengerjakan gitu. Kayak nggak mungkin satu soal dikasih waktu 5 menit kan. Kayak kemarin tuh paling satu soal tuh 1,5 menit. Itu yang jadi kita harus menyesuaikan gitu. Cuman tadi masih saya kasih waktu 25 menit untuk 10 soal karena ya kita tes dulu. Jadi tadi harusnya kayak berapa ya? 2 lebihan menit per soal gitu kan. Jadi harusnya bukan harusnya sih. Semoga tadi waktunya cukup atau teman-teman tidak terasa terburu-buru gitu mengerjakan. Jadi kita tunggu, saya coba share screen dulu ya. Ya ini baru mau bahas soalnya. Oke. Ini ada ini ada layarnya. Layar notes. Astaga, kecilnya dia potong. Awe. Satu kali begini saya nanan, lihat Kak. Ini lagi unmute. Boleh tolong mute dulu enggak? Goreng minyak biar Erlia. Boleh tolong mute dulu suaranya? Dong apa? Belum goreng kayak mau. Ini goreng. Bisa berak itu orang anu. Siapa nih? Erlia. Tolong mute dulu. Guys. Baru yang orang pemilihan anu. Makan sesuai Jumat Imam itu bagi tahu. Iya, sedikit sama. Kamu jadi mama semua terkas. Oke, sepertinya enggak kedengeran ya. Belikan baju aja. Sama suruh belikan mama suruh jangan belikan baju di aja ada sebelum. Permisi, halo Erlita. Oke, wait ya. Saya juga bukan host guys sebenarnya, jadi maafkan saya. Oh, nggak ada hostnya.
bagian 300. Mama oke yang punya tempat. Wait ya guys, sebentar. Maaf atas sedikit kesalahan guys. Kita pakai pistol shotgun ya. Nia, nia, nia. Ya, bisa dari situ. Kasih mama deh. Ini mana? Nan kulit. Ini. Siapa? Ini. Kebetulan bos, jadi tidak bisa meng-kick atau mem-mute. Ini lagi saya tanyain bosnya. Lagi OTW katanya. Maaf sekali lagi guys atas ketidaknyamanannya. Tuh. Oke, thank you. Thank you, host. Nah, oke. Terima kasih Sobat. Jadi mungkin kita lanjut saja pembahasannya. Maaf tadi agak sedikit terganggu. Nah, masih kelihatan di screen-nya guys.
Oke, masih. Nice. Nah, jadi guys, soal potensi, oke, tunggu. Saya mau bahas sedikit, apa ya, lebih ke bahas potensi kognitif itu apa sih, gitu. Atau mungkin kalau teman-teman lihat di subtextnya, ada namanya potensi kognitif. Ouch, adanya kendaraan umum. Nah, jadi guys, ini, nih. Oke. Jadi guys, sesuai namanya di sini adalah potensi kognitif. Ada set Oke. Jadi sesuai namanya di sini tuh potensi kognitif atau pengenalan umum. Jadi skill yang diuji di sini tuh bukan skill seperti matematika atau fisika atau kimia. Tidak ada diuji teori yang kita belajar di sekolah. Mungkin ada, tapi kayak lebih ke penerapannya gitu. Karena di sini dia bahas soal penalaran. Penalaran tuh apa? Penalaran tuh cara berpikir kita. Jadi kayak intinya yang diuji dalam tes penalaran umum, atau mungkin TPS, itu yang diuji adalah penalaran umum tentang cara berpikir kita, cara kita menyelesaikan sebuah masalah. Nah, meskipun demikian, memang di sini tuh ada teori-teori yang bakal terpakai, ada rumus-rumus yang bakal dipakai, tapi dia tuh umumnya semuanya itu lebih ke menitik beratkan terhadap kemampuan berpikir daripada kemampuan menghafal, daripada kemampuan berhitung, daripada kemampuan apa ya, menceritakan. Dia lebih ke kemampuan berpikir, problem solving skill bahasa kerennya. Jadi di sini teman-teman lihat nih, wait. Ini contoh soal yang pertama tadi kita lihat. Di sini soalnya tuh gini, setelah berolahraga, seseorang perlu minum air untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Seorang ahli gizi menyatakan bahwa setelah berolahraga, seseorang sebaiknya minum air dingin untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, oke. Jadi di sini tuh ditanya adalah pertanyaannya, manakah pertanyaan berikut yang akan memperlemah argumen ahli gizi tersebut? Nah, pertanyaan macam ini tidak bakal kita temukan di bangku sekolah. Apakah ini keluar di soal-soal ujian matematika? Apakah ini keluar di ujian bahasa Indonesia? Kan enggak ya. Atau mungkin saya jujur kurang tahu tentang sistem sekarang, apa dia luasnya bagaimana. Cuman kan ini tuh soal yang tidak diajarkan secara eksplisit di sekolah, tapi ini tuh menggunakan cara kita berpikir yang mana sih pernyataan yang memperlemah argumen. Nah, jadi di sini keywordnya adalah memperlemah argumen dari ahli gizi tersebut. Memperlemah argumen. Argumen itu apa? Mungkin teman-teman kalau dengar kata argumen, pikirnya tuh argumen seperti berantem gitu, orang berkelahi, orang ribut gitu. Kan itu argumen ya, saling berargumen, saling beradu gitu. Tapi kalau dalam konteks penalaran umum atau potensi kognitif, TPS gitu, yang dimaksud argumen adalah pendapat gitu. Pernyataan, pendapat, itu semua adalah argumen. Kenapa? Karena itu dinyatakan oleh seseorang untuk mengklaim sesuatu, dan kemudian itu biasanya ada di backing sama data gitu. Ada dasarnya dia menyatakan sesuatu, nggak kayak ngomong sembarangan. Makanya dia di sini adalah, katanya di sini adalah argumen. Nah, tunggu. Sebelum kita masuk ke keyword memperlemah, kita tanya dulu argumen ahli gizi yang dimaksud itu yang mana. Dari soal ini kita baca, dibilang di sini, seorang ahli gizi menyatakan bahwa, keyword menyatakan bahwa ini itu memperlihatkan kalau pernyataan setelahnya adalah argumen dari si ahli gizi tersebut. Jadi pernyataan setelah berolahraga, seseorang sebaiknya minum air dingin untuk menjaga kesehatan tubuh. Berarti dari kata setelah sampai kata tubuh adalah argumen dari si ahli gizi ini. Dia mendukung pernyataan bahwa lebih baik kita minum air dingin habis olahraga gitu supaya sehat. Itu ya intinya. Intinya itu ingat. Tapi yang ditanyakan di sini adalah apa yang akan memperlemah.
Memperlemah di sini maksudnya tuh memperlemah di sini itu bisa jadi dia bertolak belakang, atau bisa jadi dia menolak, bisa jadi dia pernyataan yang tidak sesuai, pokoknya pernyataan-pernyataan yang konotasinya negatif atau tidak sesuai dengan argumen dari si ahli gizi. Nah, si ahli gizi ini bilang kalau kita setelah olahraga kita minum air dingin. Berarti setelah olahraga kita minum air dingin supaya kita sehat gitu, menjaga kesehatan tubuh. Nah, coba kita lihat dulu di pilihannya. Di sini ada 4 pilihan, cuman kalau nggak salah di SNBT nanti itu dia ada 5 pilihan, dia sampai E. Jadi masih ini tuh versi gampang sekalinya nih gitu. Nah, jadi di sini ada 4 pernyataan gitu. Yang pertama bilang banyak orang yang minum air dingin setelah berolahraga, mengalami sakit kepala. Yang kedua, banyak orang yang berolahraga memiliki tubuh yang sehat meskipun jarang minum air. Terus yang ketiga, minum air dingin setelah berolahraga terbukti mencegah dehidrasi. Terus yang keempat, minum air dingin setelah berolahraga dapat mempercepat pembakaran lemak menjadi kalori. Oke, berarti dari sini kita sudah kelihatan gitu kentara nih, yang mana yang sejalan sama pernyataan ahli di sini dan mana yang arahnya bertolak belakang gitu. Tadi dibilang setelah olahraga kita minum air dingin jadi sehat, menjaga kesehatan tubuh. Kalau kita lihat 4 pernyataan ini, menurut teman-teman yang tidak sesuai dengan pernyataan itu, yang mana saja? Yang mana saja yang tidak sesuai? Di sini tuh ada 2 pernyataan yang tidak sesuai. Yang mana? Oke, Nirbita bilang A, A, E. Apalagi selain itu? Ada 2. Nah, benar. Ada A sama B. 2 pernyataan ini bertolak belakang dengan bukan bertolak belakang sih. Bisa dibilang dia apa ya, memperlemah gitu, benar memperlemah ahli gizi. Cuman yang harus dilihat dari soal-soal TPS tuh yang mana yang paling tepat. Tadi kan ada yang bilang karena kalau B bilangnya jarang gitu. Oke, jadi kita antara A sama B gitu ya. Karena kenapa bukan C sama D? Kalau teman-teman lihat di sini, kalimat C itu bilang kalau kita minum air dingin, kita tuh mencegah dehidrasi. Dengan kata lain, kalimat ini tuh mendukung pernyataan si ahli gizi. Dia mendukung, berarti dia tidak memperlemah kan. Berarti dia tidak sesuai dengan yang ditanyakan soal, berarti C ini sudah tidak termasuk. Terus, yang keempat ini, bilang minum air dingin setelah berolahraga, ya benar, sesuai itu dapat mempercepat pembakaran lemak. Dan yang lain sehat kan. Berarti dia juga sesuai dengan pernyataan ahli gizi ini. Dan dengan kata lain, dia tuh memperkuat, bukan memperlemah. Gitu. Jadi C sama D ini bukan antara A sama B. Nah, teman-teman lihat lagi nih konteks visualnya. Apa yang menjadi key point-nya? Di sini saya sudah tulis key point-nya kan. Key point itu kayak kata kuncinya. Kata kuncinya ada 3 frasa gitu. Setelah olahraga, minum air dingin, jadi sehat. Nah, berarti kalau misalnya yang berbalikan dengan itu, dia tuh setelah olahraga kita minum air dingin, dia aja belum tentu sehat gitu kan. Secara logika kita pasti mikir gitu kalau kita bikin memperlemah argumen. Nah, tadi tuh bisa lihat di G-form-nya, benar banyak jawab A sama B, ada juga jawab C sama D, tapi kebanyakan A sama B kan. Cuman
Kalau misalnya teman-teman jawab di D di sini, banyak orang yang berolahraga memiliki tubuh yang sehat meskipun jarang minum air. Ingat di soal kata kuncinya di sini adalah air dingin, bukan cuma air. Tuh. Kita bisa dibilang air dingin tuh jadi kata kunci karena di sini tuh spesifik gitu. Mungkin teman-teman banyak yang tertipu sama kalimat pertamanya kan. Kayak pertama itu dibilang setelah olahraga seseorang perlu minum air untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Nah, memang di situ bahasnya soal air. Tapi yang jadi pendapat dari ahli gizinya itu adalah membahas tentang air dingin gitu. Makanya yang benar adalah yang A ini. Banyak orang yang minum air dingin setelah olahraga mengalami sakit kepala. Kenapa bisa, meskipun di soal ini tidak bahas tentang sakit kepala, tapi kita bisa menyimpulkan kalau orang sakit kepala tuh orang bukan sehat, orang tidak sehat gitu. Di mana-mana kan gitu toh. Kayak nggak ada orang yang sakit kepala sehat-sehat. Mungkin katanya sehat-sehat, mungkin katanya gitu. Tapi kayak di mana-mana tuh pasti sakit gitu. Namanya saja sakit kepala. Sakit kalau misalnya teman-teman cari di KBBI pasti ya, tidak sehat gitu. Makanya di sini jawabannya yang A karena B itu sebenarnya B itu intinya benar karena dia bilang jarang minum air tapi tetap sehat. Oh berarti dia bertolak belakang sama yang bilang ahli gizi. Tapi yang jadi kata kunci di bawah sini adalah air dingin, bukan cuma air kok gitu. Jadi jawaban nomor satu ini adalah A. Oke teman-teman, ada yang kurang jelas nggak dari nomor ini? Oke, oke, jelas, jelas. Sip. Ya. Ini nomor selanjutnya, ini bukan pilihan ganda sengaja. Teman-teman ngetik saja gitu. Oh, oke, ini, oke, kelihatan. Nah, di sini membahas tentang ada tabel, terus yang ditanyakan adalah berdasarkan data data dalam tabel tersebut, jumlah penonton semua saluran televisi terbanyak terjadi pada hari apa? Itu yang ditanyakan. Terus ini ada tabel diisi angka-angka gitu. Nah, teman-teman cara kerjanya bagaimana dan apa jawabannya teman-teman? Ada yang mau jelasin nggak? Nggak. Ada yang mau ngomong gitu? Oke, silakan Nirbita. Gimana jawabannya? Kalau saya Kak, kita cari dulu yang misalnya nilainya tuh lebih besar kelihatannya. Itu berarti kita bisa lihat dari saluran TVA Selasa Rabu Kamisnya itu udah di rentang 1000-an. Nah, terus untuk kita tahu yang mana datanya itu saluran televisi dari keempat-empatnya itu terbanyak jatuh pada hari apa, kita lihat selisih antara yang hari Selasa, Rabu, Kamis untuk TV B, C, dan D. Nah, kan kita lihat itu untuk hari Selasa dengan Rabu, dominan lebih banyak Rabu. Tapi kalau kita lihatnya Rabu dengan Kamis, udah ada selisih yang lebih banyak di TVC antara 415 dengan 560. Sedangkan minus untuk TVD 410 dengan 405 itu nggak terlalu jauh-jauh amat selisihnya. Jadi bisa kita simpulin kalau misalnya jumlah penonton semua saluran televisi yang terbanyak itu jatuh pada hari Kamis. Itu Kak, makasih. Maaf kalau salah. Oke, jadi terima kasih Nirbita jawabannya. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman notice di sini tuh ada yang typo. Bukan typo sih, lebih ke apa ya? Membuat jadi salah. Tadi tuh kalau Nirbita dia lihat dari selisih-selisihnya ya kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya teman-teman nah, ya benar nih. Kata siapa nih? Kata Arsya sama Titik gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat tuh mungkin kalau misalnya UTBK
saya bilang tuh tidak mungkin ada typo. Jadi kalau misalnya jawaban ini, ya jawablah sesuai yang ada gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman gitu, tuh apa ya? Coba teman-teman berpikir kritis. Mungkin teman-teman bakal berpikir karena soal ini sudah benar gitu. Cuman ya maaf ya, saya juga manusia. Jadi sebenarnya di sini ada satu typo, yaitu di sini angka satunya kelebihan gitu. Jadi harusnya 1010. Kalau misalnya kita pakai seperti itu, yang dibilang Mirdita itu benar. Kamis yang paling ini, hari Kamis yang paling banyak gitu. Gimana caranya? Ya tinggal dihitung langsung, tinggal ditambah-tambah bisa. Terus seperti tadi kata Mirdita, dia lihat soal selisih-selisihnya itu bisa. Iya, nggak apa-apa. Saya juga tadi waktu itu nggak notice 11.000-nya. Cuman tadi banyak yang jawab Selasa, itu juga nggak salah. Karena benar, kalau misalnya kamu lihat 11.000 tuh kayak jauh sekali gitu. Jadi ya ini jawabannya ada dua, Selasa bisa, Kamis bisa gitu. Cuman kalau misalnya, ya anggaplah ya, nggak ada typo gitu. Kamis gitu guys. Mungkin Selasa ini itulah ya, ada konser gitu. Terus lagi live streaming di TVA. Tahu. Cuman ya itu guys untuk nomor ini. Karena ya ditanya jumlah penonton, keywordnya jumlah, berarti ya teman-teman tinggal ditambahkan saja. Senin ada berapa, Selasa ada berapa, Rabu ada berapa, Kamis ada berapa, Jumat ada berapa. Cuman kalau misalnya teman-teman mikir, ah males nambah-nambah, ya coba lihat trennya. Ya tadi kata nih teman yang jawab tadi, kita bilang katanya di Selasa Rabu Kamis kemungkinannya karena dilihat dari sifat dia tuh rata-rata 1.000 gitu. Terus lihat ini 3, dia terlalu jauh selisihnya. Terus di sini juga ada 500 di sini. Nah, jadi kayak dari situ teman-teman bisa sebenarnya memprediksi. Cuman kalau mau, apalagi kan kalau TPS tuh UTBK nanti dia waktunya dikit banget gitu. Jadi kayak kadang memang mau hitung pasti tuh guys. Jadi ya teman-teman bisa prediksi. Cuman eh, kalau saya ditemukan soal seperti ini yang memerlukan hitungan, teman-teman bisa prediksi dulu. Terus nanti kerjakan soal lain. Kalau misalnya masih ada waktu, teman-teman kembali ke soal ini, terus teman-teman kerjakan soal ini. Kalau saya sih kemarin gitu ya misalnya. Gitu. Ada yang mau nanya soal ini lagi, guys? Iya, dari sini tuh ditanyain juga, jadi tinggal ditambah. Nggak macam-macam kok. Iya, eh, mau nambah sih, nambah notes sedikit. Mau nambah notes sedikit, guys. Ada perbedaan antara matematikanya penalaran kuantitatif sama matematikanya potensi kognitif ini, penalaran umum ini. Jadi kalau di penalaran kuantitatif, matematika yang sebelah tuh mungkin teman-teman bakal lebih sering berkutik dengan matematika yang benar-benar matematika. Cuman kalau misalnya di penalaran ini, pokoknya yang kita bahas sekarang, TPS, teman-teman bakal berkutiknya tuh dengan matematika dasar yang membutuhkan tambah kurang kali bagi, atau mungkin membutuhkan ya paling mentok-mentok bahas soal data, paling kayak cari rata-rata, cari max min, dan lain-lainnya. Itu guys. Oke, aman soal ini? Waduh, waduh, ulang bagian mananya nih? Yang tadi minta diulang. Oh, oke, oke. Oke lah kalau gitu. Baik, kita lanjut di nomor selanjutnya. Nah, ini tunggu, ini tuh naikin bisa ya? Naikin. Oke, di sini bahas tentang sebenarnya ini mirip-mirip nomor 1 tadi.
dia bahas tentang manakah pernyataan yang pasti benar. Nah, di sini dibilang penderita endometriosis, agak susah ya bahasanya, penderita endometriosis mengalami gangguan kekebalan tubuh karena kekurangan kurkumin. Nah, dibilang kadar kurkumin dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung kurkumin seperti temulawak. Kurkumin dapat meningkatkan kekebalan tubuh karena merupakan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Nah, ditanyakan adalah berdasarkan informasi tersebut, manakah pertanyaan yang pasti benar? Oke, di sini ada 4 pernyataan yang jadi pilihannya. Yang pertama, penderita endometriosis yang mengonsumsi temulawak mengalami peningkatan kekebalan tubuh. Penderita penyakit endometriosis disembuhkan dengan meningkatkan asupan kadar kurkumin dalam tubuh. Orang yang mengalami penyakit endometriosis tidak pernah mengonsumsi temulawak yang merupakan sumber kurkumin. Dan yang terakhir, seseorang yang mengalami gangguan tubuh tidak mengonsumsi makanan yang mengandung kurkumin. Oke, menurut kalian yang mana guys jawabannya? Oke, kayaknya banyak yang jawab A atau A. Ini ada yang jawab A atau B. Tolong ya guys, kalau TBK jawabnya satu aja. Memang agak ragu, tapi ya memilih dua cara saja. Oke, ada yang mau jelasin enggak kenapa pada jawab A? Ada yang mau berargumen, menyatakan pendapat? Kenapa? Atau mungkin ada yang jawab lain, mau berargumen bilang, Kak, saya bukan gini. Gimana? Oke, enggak ada. Oh, oke. Karena A ada pada teksnya, Kak. Jadi sudah pasti benar. Ada pada teksnya, Kak. Oh, oke. Paham, paham maksudnya. Oke, jadi kata Arsya, karena ada pada teksnya, jadi sudah pasti benar. Yang maksudnya Arsya mungkin. Oke. Nah, apa ya? Benar, tapi ya jadi ngejawab lah ya. Ya, jawabannya. Cuma kita bahas nih, kenapa bisa A. Nah, kenapa ada pada teksnya itu bukan berarti dia tertulis secara eksplisit gitu. Jadi dia tertulis secara implisit gitu. Jadi di sini teksnya bilang penderita endometriosis mengalami gangguan kekebalan tubuh karena kekurangan kurkumin. Terus dibilang kurkumin dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung kurkumin seperti temulawak. Terus dibilang lagi, kurkumin dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Kurkumin dapat meningkatkan kekebalan tubuh karena merupakan antioksidan yang dapat menangkal radiasi bebas. Nah, sebenarnya guys, untuk kalimat terakhir ini bisa teman-teman abaikan saja. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat pilihannya, nggak ada gitu yang bahas itu. Jadi ya udah abaikan aja. Kecuali ada yang bahas soal radikal bebas, ya perhatikan dikit gitu. Terus kan nggak ada yang bahas soal radikal bebas gitu. Nggak ada juga yang bahas soal apa yang hubungan dengan radikal bebas. Pokoknya penyakit yang hubungan dengan radikal bebas. Jadi teman-teman pokoknya tuh pokoknya pas penderita kekurangan kurkumin
konsumsi kurkumin meningkatkan kekebalan tubuh. Kekebalan lah. Terus dia bilang juga, salah satu yang mengandung kurkumin adalah temulawak. Nah, dari sini tuh teman-teman bisa inilah yang dimaksud. Pernyataan A ada di teks gitu. Karena kalau misalnya teman-teman breakdown pernyataan A ini, dia tuh mengandung 3 poin ini gitu. Di sini dibilang penderita, pokoknya gitulah sesuai lah. Dia tuh penderita endometriosis, maaf, penderita endometriosis karena dia kekurangan kurkumin, maka dia mengonsumsi kurkumin dengan cara mengonsumsi temulawak gitu. Berarti kalau misalnya dia mengonsumsi temulawak, dia akan mengalami peningkatan kekebalan tubuh. Apalagi di sini dibilang kadar kurkumin, apa sih? Kurkumin dapat meningkatkan kekebalan tubuh gitu. Jadi kayak sudah kelihatan banget nih kalau misalnya jawabannya A. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mau jawab dengan cara memilih yang paling benar, teman-teman juga sebenarnya bisa menjawab dengan eliminasi gitu. Kayak misalnya yang bagian D ini, seorang yang mengalami gangguan tubuh tidak mengonsumsi makanan mengandung kurkumin. Apakah selalu begitu? Enggak kan? Enggak semua gangguan tubuh berasal dari kekurangan kurkumin. Tidak. Berarti bisa dieliminasi. Terus yang ke C, orang yang mengalami penyakit endometriosis tidak pernah mengonsumsi temulawak. Apakah dibilang tidak pernah mengonsumsi? Cuma dibilang kekurangan kurkumin kan, bukan dibilang tidak pernah mengonsumsi. Kita tidak bisa mengasumsi orang itu tidak pernah mengonsumsi hanya karena dia sakit gitu. Pokoknya gitu. Makanya ini tidak mungkin. Terus dia lagi, penderita penyakit endometriosis disembuhkan dengan meningkatkan asupan kadar kurkumin dalam tubuh. Nah, mungkin teman-teman bisa tertipu karena ini, karena konotasinya sama dengan yang pernyataan A. Tapi teman-teman harus ingat kalau di sini keywordnya adalah disembuhkan. Sedangkan kurkumin itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, bukan untuk menyembuhkan. Mungkin kekebalan tubuh ditingkatkan bisa menyembuhkan, tapi at the end of the day ya belum tentu sembuh gitu. Cuma dia makan, pokoknya itu melawak, tapi kalau tetap melakukan yang bikin sakit kan sama aja. Jadi gitu guys untuk nomor ini. Oke, teman. Kak, tapi kenapa ya contoh UTBK tahun ini teksnya cuma bilang mencegah, terus jawabannya yang benar pas diminta 2 kesimpulan itu salah satu salah satu opsinya bilang mengobati. Tuh, kenapa ya cuma satu dan ini teksnya bilang mencegah. Sebenarnya tergantung konteks kalimatnya sih. Ada kalimat fullnya dan ya harus lihat kalimatnya sih. Tapi benar sih yang kamu bilang kalau misalnya jadi mencegah belum tentu mengobati. Mencegah dan mengobati itu beda. Nah, kamu bilang. Cuma kembali lagi tergantung. Kecuali kalau misalnya ada yang di teksnya itu ada yang mengarah bukan cuma mencegah, tapi ada yang mengarah ke mengobati gitu. Dan kembali lagi kalau misalnya kalau aku baca pilihan lainnya gitu dan pilihan lainnya tidak ada yang sesuai itu mungkin semuanya berseberangan dengan teksnya ya udah asumsi aja tapi ya harus yang menjadi prioritas adalah yang itu yang benar-benar sesuai. Iya makanya tadi ada 2 cara kalau soal-soal gini, cara yang paling benar atau eliminasi yang salah. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini guys. Kebiasaan membuang sampah sembarangan
tidak boleh dianggap sepele karena kebiasaan ini dapat membuat saluran air terhambat. Ketika musim hujan, saluran yang tersumbat tidak dapat mengalirkan air. Air yang tidak tersalurkan dengan baik menyebabkan terjadinya banjir. Meskipun kerja bakti rutin dilaksanakan, masyarakat tetap tidak bisa beraktivitas karena banjir di mana-mana. Manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban kalian apa? Apa jawaban ini? Banyak yang bilang B. Oke, satu suara nih kayaknya ini. Kalau jawab B, kenapa ada B? Ada yang bisa jelaskan nggak? Ada katanya B. Baik. Masih banyak guys. Kita kebut dikit. Nggak ada kan yang mau jawab? Jawab. Sambil ada yang mau menjawab, mungkin lagi ngetik gitu. Oke, saya baca soalnya. Kita breakdown dulu soalnya. Kita pecah soalnya. Jadi bilang kebiasaan membuang sampah tidak boleh dianggap sepele karena kebiasaan buang sampah buat saluran air terhambat. Terus dibilang kalau musim hujan saluran ini tidak dapat mengalirkan air, terus bisa menyebabkan banjir. Terus dibilang lagi meskipun dilaksanakan tetap tidak bisa beraktivitas karena banjir. Oke, Ajeng bilang B karena pada opsi tersebut menyatakan sebuah pernyataan yang berupa fakta. Nanti disebabkan oleh, karena kata disebabkan. Oke, bisa jadi. Ada alasan lain? Ada yang tanya. Nomor satu. Nomor satu jawabannya yang ini. Banyak orang minum air dingin setelah berolahraga mengalami sakit kepala. Nanti kalau bisa saya kirim PDF-nya. Oke, aman. Tapi bisa jadi juga C nggak sih? Kan kalau programnya efektif bisa jadi tidak mungkin terjadi banjir. Ya bisa jadi C kayaknya. Oke, berarti B atau C. Berarti teman-teman sudah kita eliminasi yang pasti salah. A pasti salah. Kenapa? Karena bukan banjir yang menyebabkan saluran air tersumbat, tapi saluran air tersumbat yang menyebabkan banjir. Salah karena terbalik. Terus D, banyak sampah yang dibuang sembarangan membuat kerja bakti rutin dilaksanakan. Ini tidak ada tidak ada dengan tema yang dibahas di teks. Karena tema di sini kan bahas tentang banjir ya. Intinya itu banjir, sampah, buat kerja bakti, itulah. Intinya itu. Tapi di sini dia nggak bahas soal banjir. Kayak X. Skip. Nah, berarti antara B sama C. Yang B bilang, banjir disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan. Dan C bilang, program kebersihan yang tidak efektif menyebabkan saluran air tersumbat. Nah, ini nih yang C itu, dia alasannya mirip-mirip dengan B. Mungkin kenapa? Karena dia tidak membahas soal banjir, tapi dia membahas soal saluran air tersumbat. Dan dia tidak menyinggung tentang masalah yang menjadi main problem dalam teksnya. Mungkin teman-teman bisa pikir nih, kayak apa? Kan kalau programnya efektif, bisa jadi tidak mungkin terjadi banjir gitu. Nah, tapi kan di sini kamu sendiri bilang kan, bisa jadi gitu. Jadi, padahal kalau misalnya soal ini, kita perlu kepastian gitu. Soal ini tuh perlu kepastian. Kalau misalnya dibilang program kebersihan yang tidak efektif menyebabkan saluran air tersumbat, apakah itu dimention di teksnya? Apakah ada dibilang programnya ini yang menyebabkan air tersumbat? Enggak kan? Justru karena airnya tersumbat sampai banjir, sampai nggak bisa kerja bakti rutin gitu. Terus poin tambahan untuk kenapa C salah adalah karena di teksnya juga ada bahas soal program kebersihan yang tidak efektif. Makanya
paling benar, paling simpel adalah B. Banjir disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan. Karena tadi kan di siklusnya tuh buang sampah sembarangan, saluran sambat terhambat, sampai banjir, ya itu. Ini jawabannya guys. Oke? Oke, kalau tidak, ini oke, ini naik. Ini naik dikit. Ini gampang harusnya sih, nggak tahu sih. Oke, kita coba baca soalnya. Rendang dimasak dalam waktu lama, lebih lama jika dibandingkan masakan lainnya. Nah, berhubung habis lebaran nih guys. Makin lama dimasak, makin enak rasanya. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi akibat lamanya waktu memasak rendang? Ini sudah dibilang sih di soalnya gitu. Cuma yang mana yang paling tepat gitu. Apa jawabannya kalau kalian? Ini karena dibilang paling mungkin menjadi akibat. Nah, berarti kita mengasumsi gitu. Nggak kayak pernyataan sebelumnya yang ditanyakan adalah yang mana yang paling benar. Di sini dibilang adalah yang paling mungkin menjadi akibat. Berarti empat kita berasumsi di sini. Oke, ada yang jawab A. Ada jawaban lain? Kita bilang B. Rendang lebih banyak disukai. Oke. Ada jawab B. Ada jawab D. Oke guys, saya mencet. Ada jawab D, ada jawab B, ada jawab A. Oke, berarti intinya bukan C kan? Bukan C. Oke, berarti C bisa kita eliminasi. Kenapa? Karena di sini bahas tentang waktu, bukan tentang berapanya. Di soal juga tidak bahas tentang apa yang jadi itunya kan. Oke, ada jawab A, D, sama D. Nah, jadi teman-teman, rendang adalah masakan yang sulit dibuat. Apakah waktu lama berarti dia sulit? Enggak. Kan rendang itu cuma itu. Diaduk-aduk-aduk. Memang lama, tapi di sini tidak mention kalau dia sulit. Tuh. Makanya sebenarnya B ini bisa kita eliminasi. Mungkin lama kan selama tidak pernah dibilang soal sulitnya, enggak gitu. Dan dia tuh harus diingat lagi konteks di soal adalah yang paling mungkin menjadi akibat lamanya waktu. Berarti kita harus memperhatikan konsep waktunya juga. Nah, teman-teman lihat antara A sama D. Rendang lebih banyak disukai daripada masakan lainnya. Nah, ini tuh tidak ada hubungannya sama ya, waktunya gitu. Memang dibilang di soal, rendang dimasak dalam waktu lebih lama jika dibandingkan masakan lainnya. Dan karena ditanya adalah akibat lamanya waktu memasak rendang, ya kita tidak itu kan kayak nggak ada gitu yang menyinggung sampai rendang disukai lebih daripada masakan lainnya. Nggak ada di soal. Dia cuma bahas soal waktunya lebih lama. Dan mungkin teman-teman bilang, makin lama dimasak, makin enak rasanya. Ini menyinggung pada rendangnya, guys. Bukan pada masakan lainnya. Bukan kayak rendang lebih lama dimasak daripada masakan lain. Oh, berarti karena lebih lama rendang lebih enak. Nggak gitu ya. Justru karena ini, rendang yang dimasak dengan cepat kurang digemari orang. Berarti dia sesuai dengan poinnya ini, dan dia, oke, dia sesuai dengan poin ini, dan ya, dia juga mencakup rendang dimasak dalam waktu lama gitu. Kalau misalnya makin lama dimasak makin enak, berarti kalau rendangnya cepat, ya kurang digemari orang. Itu guys, untuk ini. Makasih Rizky. Kita masih ada banyak nih guys. Cuman ya, nanti saya kasih jawabannya. Saya kasih jawabannya. Terus, ya saya kasih cara nyarinya lah. Pokoknya nanti ada PDF ya. Kalau B tidak ada dibahas pada teks, soalnya cuma bahas rendang. Ya, bisa, itu juga bisa jadi salah satu alasan.
Nah, karena rendang juga. Cuman masakan lain tuh cuman jadi pembanding waktu, bukan pembanding suka. Ini istilahnya. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Menurut aktivis lingkungan, penyebabnya adalah sebagian besar masyarakat menggunakan plastik sekali pakai. Menangkap pernyataan berikut yang melemah pendapat aktivis tersebut. Oke, kita cari dulu pendapat aktivisnya yang mana, argumennya yang mana. Dibilang Indonesia jadi negara penghasil sampah terbesar karena masyarakat menggunakan plastik sekali pakai. Kalau melemah, berarti dia bertolak belakang dengan pernyataan ini. Mana yang bertolak belakang? Oke, satu suara ini kayaknya B. Oke, apa benar B? Ya benar, jawabannya B. Kenapa? Karena kalau misalnya bilang melemah, berarti kita harus mencari pernyataan yang bilang kalau penyebab Indonesia jadi negara penghasil sampah tuh bukan karena masyarakat yang sekali pakai plastiknya. Yang mana mendukung pernyataan itu, yang B ini yang bilang kalau masyarakatnya lebih suka pakai tas pribadi. Kalau misalnya A banyak penjual barang memberikan kantong plastik gratis, itu harusnya mendukung pendapat aktivis. Kalau C juga penggunaan air minum kemasan lebih praktis. Sebenarnya nggak ada korelasinya karena nggak mention soal masyarakat. Tapi dia kalau pakai logika ya mendukung C, mendukung ini kan penggunaannya. Terus D apalagi D pasti salah, benar-benar salah gitu. Nah, ini ada yang nilainya paling besar. Tahu nggak cara kerjanya ini? Ada yang mau jawab nggak? Tunggu, saya tulis ulang ya, biar enak. Oke, Nirbita, coba gimana caranya? Kalau cara aku itu dikasih sederhanan dulu, Kak. Kalau misalnya kita bisa jadikan acuannya itu 9/7 dengan angka 15%-nya buat penyederhanaannya. Jadi untuk opsi A itu kita bisa sederhanain jadi 9/7 dikali 15 dikali 3. Persennya bisa dicoret aja. Terus untuk opsi B itu 18/7 dikali 15 itu bisa dipecah jadi 9 kali 2/7 kali 15. Untuk opsi C itu bisa dipecah jadi 9/7 kali 2 kali 15 kali 4. Dan opsi D itu bisa juga dipecah jadi 9 kali 2/7 kali 3 kali 15 kali 3. Nah, kalau misalnya kita sederhanain lagi, kita bisa simpulin kalau opsi C, dan D itu sebenarnya adalah nilainya itu sama, yaitu 9 kali 2 kali 15/7. Berarti kita bisa ambil yang paling besar nilainya itu opsi A 9/7 kali 45%. Terima kasih, Kak. Oke, thank you sudah menjelaskan. Yang nilainya paling besar, ini juga Arsya sudah bilang, dan kita juga kasih tahu caranya. Bisa disederhanakan. Jadi, tapi sesuai tempat ya. Jadi misalnya ini persen-persennya hilangin lah, anggaplah nggak ada gitu. Terus ini teman-teman lihat angka terkecilnya 15, oh berarti angka lainnya itu kelipatannya 15. Oke, misalnya ini anggaplah ini 1, berarti ini 3, berarti ini 4, terus ini 3. Terus lihat lagi nih, angka penyebut bilang pokoknya di atas. Ini 9, 18, 9, 18. Oh, sudah dijelaskan. Berarti ini habis. 1, 2, 1, 2. Ini juga habis. Ini jadi 2, ini jadi 3. Berarti ini jadi 3,
Ini jadi 2. Ini jadi 4/2. Ini jadi 2/2 kali 3. Oh, salah ini. Ini 3. 2/3 kali 3. Berarti jawabannya 3, 2, 2, 2. Ini. Berarti jawabannya A. Kalau soal ini tuh sebenarnya jangan coba hitung satu-satu, langsung saja sederhanakan. Oke? Kalau misalnya teman-teman kayak menemukan soal yang angkanya tidak secantik ini, kayak dia tuh A, B, C, D, terus E-nya beda sendiri, abaikan saja ini. Itu tips. Kalau misalnya A, B, C, D-nya masih sama, baru hitung E-nya. Ini ada 2, 3. Mungkin kita bahas mana ya? 3 nomor ini sebenarnya sama gitu cara kerjanya. Cuman dia tuh kayak eliminasi gitu. Bukan eliminasi sih, kayak pakai syarat-syarat. Kita bahas satu nomor lagi ya, soalnya udah jam 8. Sudah jam 9 kan. Kalian juga pasti capek gitu dengar sebacot. Oke. Jadi, dibilang di sekolah, oh ya, di sekolah Tina setiap murid harus makan siang di kantin. Karena sedang batuk dan pilek, Tina tidak boleh makan gorengan, minum yang dingin. Dan harus lebih banyak makan sayuran dan buah-buahan. Selain itu ada beberapa hal yang harus diingatnya. Boleh makan es paling banyak 2 kali seminggu. Boleh dimakan gorengan, makannya 1 kali seminggu dan tidak boleh dengan minuman dingin. Terus boleh mengambil 4 jenis makanan, diantaranya 1 minuman dan 1 sayuran. Terus kalau misalnya, yang ditanya, Senin, Tina sudah makan es buah. Makanan yang tidak boleh dimakan Tina pada hari Rabu adalah apa? Coba berarti Senin, Selasa, Rabu. Tadi diingat, eh, harus lebih banyak makan sayuran dan buah-buahan. Karena dia lagi pilek, tidak boleh makan gorengan, tidak boleh minum yang dingin. Oke, berarti tandain dulu nih, yang mana ada gorengan, ini ada gorengan, ini ada es. Itu sih, iya. Terus dibilang lagi, gorengan hanya boleh dimakan 1 kali seminggu, tidak boleh minum dingin. Selain itu kalau teman-teman lihat dari pernyataan ini saja, kayak sampai sini teman-teman sudah bisa tahu, oh dia itu hari Rabu nggak boleh makan ini juga, tahu goreng dan es buah, karena dia lagi sakit, kasihan lagi. Cuman kalau misalnya teman-teman mau masihkan lagi, ya lihatlah syarat-syaratnya ini. Apa yang berhubungan dengan hari Senin makan es buah, sampai dia tidak boleh makan lagi di hari Rabu. Gitu. Nah, iya, sebenarnya dari sini langsung tahu gitu, dia tuh cuma boleh C. Gitu. Ada lagi kah jawaban selain ini, teman-teman? Karena dia lagi sakit. Coba dia lagi tidak sakit. Ya, pasti ada jawaban lainnya. Aja teman-teman. Aman. Masih ada 2 nomor. Mau dibahas sekarang atau mau saya kasih jawabannya saja, teman-teman cari sendiri caranya. Ketik 1 kalau mau jawabannya saja, ketik 2 kalau mau dibahas. Ayo. Oh, mau dibahas. Oke, baik. Nah, sini sebenarnya gampang kok, jadi ya enggak apa-apa, kita bahas aja. Seorang karyawan mengatur 6 ruang kerja untuk 6 staf dengan urutan ruang 1 sampai 6. Oke, kita tulis ruangannya. 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Anggaplah itu ruangannya. Terus dibilang, Bu Rati sering bercakap yang suaranya terdengar keras di ruang sebelah.
Pak Mara dan Pak Bono mau dekatan. Mau. Bu Heni minta ruang nomor 5. Oke. Kita keep lah. Ini buat Bu Heni. Terus bilang Pak Dedi tidak suka pekerjaannya terganggu oleh suara. Oke, berarti Pak Dedi dan Bu Rati tidak boleh sampingan gitu. Tapi di sini mau suara, terus ini tidak cocok. Terus bilang Pak Tasman, Pak Mara, dan Pak Dedi adalah perokok. Terus Bu Heni alergi dengan asap rokok. Nah, berarti Bu Heni nggak boleh dekatan dengan 3 orang ini. Sedangkan Bu Heni sudah ada tempatnya tuh, kayak di sini. Berarti 3 orang ini tidak boleh mengisi di sini dan tidak boleh mengisi di sini. Dan kata lain ya sesuai itu, berarti Pak Tasman, Pak Mara, dan Pak Dedi cuma bisa mengisi antara di si Pak Tasman, Pak Mara, Pak Dedi, Tasman, Pak Mara, Dedi, Pak Tasman, Pak Mara, Dedi. Oke, ini sudah dipakai, ini sudah dipakai, ini sudah dipakai. Terus dibilang Pak Mara dan Pak Bono ingin berdekatan. Yang mana yang bisa jadi berdekatan gitu dengan Pak Bono? Pak Bono kan bukan perokok. Berarti dia bisa dong sampingan dengan Bu Heni. Ini bisa di sini. Kalau misalnya Pak Bono di sini, otomatis Pak Mara di sebelah sini. Terus dibilang apa lagi? Oh, sudah terjawab jawabannya. Ruang kerja yang cocok untuk Pak Mara adalah ruang nomor 3. Ada yang jawabannya lain? Oke. Ini ya. Aman-aman. Ini tuh tinggal diisi sesuai syarat. Berarti di sini ya Ibu R. Situ. Lanjut. Oke, Lars. Gasnya yang di sini meja makan kita buat meja makan. Pada sini ada Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, Rio, dan Adi. Mereka duduk pada 4 meja yang menempel secara bertahan. Berarti ada 4 meja. 1, 2, 3. Terus pada setiap meja hanya ada 2 orang berhadapan. Berarti duduknya tuh di sini sama di sini. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Berarti 1 perempuan, 1 laki-laki. Nah, dibilang lagi nih, meja C terletak paling kiri. Berarti ini meja C. Meja B terletak di antara A dan D. Berarti D di sini A atau D. Di sini A atau D. Oke. Kita, Kak, soalnya asumsi gender dari nama ya. Iya, soal ini asumsi gender dari nama. Itu nggak enak, nggak sih sebenarnya. Iya, pembahasannya sebentar sebenarnya, guys. Thank you sudah mendengarkan. Oke, jadi kita mengasumsi bahwa yang cowok itu Ali, Bagus, Rio, dan Adi. Anggaplah 4 kanan tuh cowok, 4 kiri itu cewek. Terus dibilang nih, dia C terletak paling kiri, D di antara A. Oke. Rio ada di meja D, yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Oke, berarti terjawab nih. 2 meja di kanan meja A. Berarti yang D itu ini, yang A itu ini. Karena dibilang meja D itu sebelah kanan kan. Jadi terjawab. Terus dibilang Rio duduk di meja D. Berarti di sini Rio. Terus dibilang Siska ada di meja C. Siska di sini. Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Sebelah kanan Putri. Berarti dia itu sebenarnya teman-teman bisa tahu kalau Putri di sini dan Dewi itu di sini. Kenapa? Karena satu-satunya kemungkinan dia duduk di 2 meja sebelah kanan adalah di ujung kanan. Kalau misalnya duduk di meja B, berarti si Dewi ini tuh
2 meja di sebelah kanan Siska, bukan. Ini menjawab. Terus dijawab lagi, bagus duduk berhadapan dengan Siska. Oke, di sini bagus dengan Siska dan Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Berarti Ali itu di sini. Lanjutannya adalah siswa yang duduk berhadapan di meja B adalah siapa yang belum disebut namanya? Adi dan Dita. Itu guys. Sekian, selesai. Ada yang mau ditanyakan soal-soal ini? Oke, kalau misalnya person, kalau mau nanya, ada di WA 0816 246 058 atau mau follow-followan di IG, DM aja ya guys kalau mau follow-followan. Hehehe. Andrea A. Ini nama aku Bintang. Ingat ya, nama aku Bintang, bukan Andrea. Andrea boleh, Bintang boleh. Jadi makasih banyak guys sudah hadir di semester ini. Maaf juga tadi agak telat, maaf ada gangguan teknis sedikit gitu. Jadi ini sebentar pembahasannya saya kirim. Semangat buat teman-teman yang mengejar cita-citanya. Saya aminkan semua yang perlu diaminkan. Kalau perlu apa-apa, tanya aja. Tapi jangan kalau perlu uang. Semangat ya guys. Jadi mungkin kelas hari ini saya akhiri sampai sini saja. Maaf kalau ada banyak salah. Dan Aidin Wafa izin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat malam semuanya. Boleh silahkan live. Dadah. Kalau ada yang mau masuk ITB, saya tunggu di ITB. Makasih semuanya.